cukup gunakan untuk kapasitas 100 liter nanti pada saat kita penyempraian. Berarti 100 liter sekitar berapa tangki? Sekitar 7 tangkian ya kalau tangki yang 16 liter itu. Ini pupuk NPK cukup 1 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Tanami TV, teman-teman petani. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana cara buat pupuk ya. Ini yang kita buat hari ini adalah pupuk untuk masa vegetatif. Jadi umur 45 hari ke bawah. Jadi dari setelah tanam sampai umur 45. Cuman ini pemberiannya kita akan lakukan sebanyak 3 kali. Jadi pada saat umur 12 HST, umur 22 HST, dan umur 32 HST. Jadi 3 kali tahap penyepraian. Ini pupuknya bersifat cair, namun kita olah dulu. Ini sebetulnya dari pupuk padat yang kita olah menjadi pupuk cair. Bahan-bahannya seperti yang sudah kita coba jelaskan kemarin. Ini kita buat dulu pekat ya. Ini sebetulnya kapasitas untuk 100 liter. Cuman karena lokasi sawah dengan rumah agak jauh, jadi saya buat pekat dulu, sehingga nanti kita untuk membawanya ke sawah tidak ribet, mudah. Jadi kita hanya bawa 1 galon atau 2 galon nanti yang 5 literan. Nanti kita di sawah kita campur dengan air biasa. Ini bahan-bahannya. Ini yang di dalam ember. Ini sudah ada air. Airnya ini 5 liter, 5 literan ya, sampai 6 liter. Kemudian di sini juga sudah saya tambahkan dengan air cucian beras atau air leri, itu 1 literan. Kemudian bahan selanjutnya berarti ini ada air biasa 5 liter. Kemudian ini saya sudah campur dengan dolomit ya di dalamnya. Jadi dolomitnya cukup 2,5 kilo. Ini karena kapasitas kita buat adalah 100 liter, jadi dolomitnya 2,5 kilo saja, karena ini bersifat cair. Kemudian ditambah dengan air leri atau air cucian berasnya 1 literan atau 1,5 liter juga tidak apa-apa. Ini saya sekitar 1 liter ini air cucian berasnya. Kemudian ini saya sudah siapkan ini air kelapa. Jadi air kelapa. Jadi ini air kelapanya sebetulnya dengan takaran sekitar 1,5 liter juga. Semakin bagus, semakin banyak sebetulnya semakin bagus ya. Jadi kalau seluruhnya dengan air kelapa dengan air leri, jadi perbandingan 50% air kelapa, 50% air leri, itu juga bagus. Ini kita campur. Jadi ini air kelapanya sudah lumayan agak lama, tapi masih bagus. Kita campur dulu, kita aduk. Jadi perlu diingat ya, ini sudah ada 3 bahan di dalamnya. Ada air biasa, ada sekitar berapa bahan ya, nanti hitung aja. Ada air biasa, ada dolomit 2,5 kilo, air leri 1 liter, dan tadi air kelapa 1 liter juga. Dan teman-teman petani cukup gunakan untuk kapasitas 100 liter nanti pada saat kita penyempraian. Berarti 100 liter sekitar berapa tangki? Sekitar 7 tangkian ya kalau tangki yang 16 liter itu. Ini pupuk NPK cukup 1 kilo. Jadi akan lebih hemat ya. Hemat. Jadi sengaja kita buat tutorial ini agar petani lebih efisien dalam penggunaan pupuk. Sebetulnya tanaman itu tidak juga membutuhkan banyak pupuk, karena pupuk sebetulnya di alam sudah banyak. Tinggal kita memanfaatkannya saja.
Ini pupuk buatan ya, pupuk kimia orang bilang. Sebetulnya semua yang ada di alam ini adalah kimia, cuman ada istilah pupuk kimia sama pupuk tidak kimia ya. Saya sebetulnya tidak setuju dengan hal itu, karena semuanya yang ada di alam adalah kimia. Ini pupuk buatan, saya bilang ini adalah pupuk buatan. Jadi ini pupuk NPK, kandungannya ini 16 16 16. Ini mutiara yang warna agak kebiru-biruan. Kita nyampur ini cukup 1 kilo. Berarti harganya kemarin saya beli ini sekitar 20 ribuan ya, 20 ribu. Jadi 20 ribu untuk 100 liter. Jadi kita masukkan ke sini, kita aduk dulu. Tidak perlu larut banget ya, nanti dia juga akan larut dengan sendirinya. Kemudian yang ini adalah gula aren yang saya cairkan. Jadi gula arennya cukup 1 on. Semakin banyak juga semakin bagus sebetulnya, cuman untuk yang minimal 1 on sudah cukup. Tambahkan dengan dicairkan dengan air setengah liter. Kemudian ini sudah saya masukkan di dalamnya adalah mikroba dari KP2M. Saya menggunakan mikroba dari KP2M yang dari Bapak Profesor Dr. Maman Nurzaman ya. Saya menggunakan mikroba dari beliau. Jadi cukup 1 tutup kemarin ya, KIRR21. Tapi kalau teman-teman pengen coba dengan mikroba yang lain itu silahkan saja, kayak EM4 dan EM4 ya, pertanian yang warna kuning itu botolnya. Harganya sekitar 24.000 atau 25.000. Ini saya gunakan hanya 10 mili, jadi 1 tutup 10 mili saja. Harganya kalau lebih kurang itu sekitar 6 ribuan cuman 1 tutupnya. Oke, ini sudah saya diamkan sekitar 12 jaman. Jadi kita tidak langsung gunakan ya, kita dinginkan dulu gula arennya yang sudah kita cairkan itu. Kemudian setelah itu kita masukkan dan kita diamkan. Jadi ini kalau kita gunakan mikroskop untuk melihatnya, ini sudah mikrobanya sudah berkembang biak. Kita sudah lihat ini sudah mulai memutih-mutih ya. Oke, ini kita campur. Jadi kalau kita menggunakan KIRR21 ini, maka fermentasinya hanya membutuhkan waktu 24 jam. Cuman kalau teman-teman petani menggunakan EM4 dan lain sebagainya, usahakan membuatnya 1 minggu sebelumnya. Oke, ini kita campur. Kita aduk dulu. Nah, ini nanti setelah 24 jam nanti kita fermentasi ya. Kita tutup rapat, tidak ada udara yang masuk. Ini kita fermentasi selama 24 jam. Jadi kalau sekarang saya buat sekitar jam 9-an, berarti jam 9 besok sudah jadi dan bisa kita aplikasikan. Cuman ini saya tidak akan gunakan untuk besok, ini saya fermentasi saja beberapa hari. Nanti karena sawah padi di sawah belum berumur 12 HST ya, masih sekitar 10 HST-an. Kita biarkan saja di sini. Nanti ini kita saring, nanti dia akan mengendap. Jadi hanya air yang sudah jernih saja yang kita ambil. Jadi tidak akan menutup nozzle pada saat kita melakukan penysprayan, karena semua nutrisi yang ada di cairan ini sudah terlarut ke dalam air nanti yang bening. Jadi endapannya tidak kita bawa ke sawah. Jadi kita saring ini nanti, kemudian
kita bawa menggunakan galon ya, galon kecil saja, galon ukuran 5 liter itu cukup 2 buah. Nanti kita saring dan kita bawa ke sawah. Nanti hasilnya seperti apa nanti sama-sama kita review. Jadi ini nanti kita aplikasikan. Jadi ini untuk 1 kali aplikasi, jadi sekitar 7 tangki nanti kita spray di sawah. Kemudian nanti di umur 22 HST kita buat lagi. Jadi 1 hari sebelumnya kita buat lagi seperti ini. Kemudian nanti untuk penyepraian ketiga kita buat lagi seperti ini. Jadi cukup untuk vegetatifnya hanya menggunakan 3 kilo ya, karena kita menggunakan ini pupuk NPK yang biasa. Sebetulnya ada yang sudah jadi, yang pupuk yang dari KRV, yang dari Bapak Muhammad Nur Zaman. Cuma ini kita coba yang kita buat sendiri. Nanti kita lihat dari minggu ke minggu bagaimana pertumbuhan padinya sampai panen. Oke, itu dulu. Kemudian nanti teman-teman bisa mencoba ya. Jadi bahan-bahannya kan tidak terlalu rumit, hanya NPK 1 kilo, air cucian beras 1 liter, air kelapa 1 liter, mikrobanya boleh 4, ada lain sebagainya. Menggunakan Yakult juga boleh. Kemudian tambahkan dengan dolomit, dolomitnya 2,5 kilo. Oke, kita tutup ini dan kita simpan. Oke, itu dulu dari Tanami TV. Semoga menginspirasi teman-teman petani yang lain untuk mengefisiensikan penggunaan pupuk. Jadi kita gunakan saja pupuk dari alam, ini hanya perangsang untuk pupuk yang sudah ada di alam. Oke, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.